Audio Jungle. الحمد لله الذي خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنعبده مخلصين له الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع ما شرع رحمة للناس أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام المسلمون سالكين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diridainya. Amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya di antara perkara yang membuat seorang mukmin khawatir dan takut adalah perihal kemanakah ia akan menuju setelah ia nantinya berpisah dari kehidupan dunia ini. Apakah ia menuju ke surga yang penuh kenikmatan ataukah ke neraka yang penuh kesengsaraan? Diceritakan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga jenggotnya basah karena air matanya. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis tatkala teringat surga dan neraka, akan tetapi mengapa engkau menangis karena hal ini? Maka sahabat Utsman pun menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazil al-akhirati wa inna najaa minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu mandaran illa wal qabru abja'u minhu. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah darinya, dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali azab kubur yang lebih mengerikan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah mengetahui begitu kerasnya azab kubur, seorang mukmin yang mengimaninya dan takut akan kepedihannya tentunya berusaha mempersiapkan diri dengan beberapa amaliyah yang nantinya dapat menghindarkan dirinya daripada azab kubur. Di antaranya adalah, yang pertama adalah istiqamah dalam mengerjakan amal saleh. Amal saleh adalah penghalang dan tameng dari azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya, ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin, maka sholat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan ma'ruf dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka sholat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kanannya, maka puasa pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi lagi dari arah kirinya, maka zakat pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi lagi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikannya pun berkata, tidak ada jalan masuk daripada arahku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang kedua,
berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala darinya. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca pada setiap penghujung salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksanya neraka jahanam, dari siksanya kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan daripada azab kubur. Di antaranya adalah meninggalkan sholat dengan sengaja, suka mengadu domba, dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang timbul ketika ia buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabraini faqala innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatirru min al-bawli wa amma al-akharu fakana yamsi bin namimati ma akhadha jaridata hutbatin fasaqaha nisfaini fagaraza fi kulli kabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybatha. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati dua kuburan, beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diajak. Tidaklah keduanya diajak pada suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri daripada percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah korma yang masih basah, kemudian beliau membelahnya menjadi dua bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada tiap-tiap kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah amalan yang rutin yang ia baca, yakni adalah membaca surah Al-Mulk. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun tasfa'u liqa'iliha wa hiya 30 ayatan ala wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Artinya, ada satu surah yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Surah tersebut mengandung 30 ayat, yaitu yang dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai dan Sunan Al-Kubra. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia nantinya berada di alam kubur atau pada hari kiamat. Kemudian lagi, ia akan menghalangi seseorang daripada azab kubur atau menghindarkan seseorang nantinya daripada terjatuh pada dosa-dosa yang menyebabkan daripada azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua untuk dapat mengerjakan amaliyah yang dapat menghindarkan kita daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah,
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembira kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.